Istri pelaku dugaan penganiayaan meminta petugas rekonstruksi ulang di lokasi Pasar Gambir, Medan, Sumatera Utara. Aksi saling lapor ini menyita perhatian warga karena adanya dua keterangan yang berbeda dari kedua belah pihak. Tim gabungan Polda Sumatera Utara dan Polrestabes Medan masih mengumpulkan saksi-saksi dan penyelidikan ulang mengenai kasus dugaan penganiayaan preman Pasar Gambir Tembung. Kasus ini berbuntut panjang karena keluarga pelaku dan korban saling lapor ke polisi. Karena apa yang diceritakan dia dari viral-viral video dia yang nggak full, hanya sepenggal-sepenggal aja, itu nggak ada tuh Pak, itu hanya dibuat dia. Kalau memang ada video dia yang betul-betul full, ataupun dari awal sampai akhir ada pemukulan lagi ikut tentang memukul dia, tunjukkan video itu yang sebenar-benarnya, jangan yang separuh-separuh. Hingga saat ini, pelaku yaitu Beni Saputra masih ditahan di Polsek Percut Setuan atas tuduhan penganiayaan. Korban mengaku bahwa selain Beni, terdapat 2 orang pelaku pungli lainnya. Barusan si Beni ini minta duit itu. Baru itu aja pertama iya, itu, Bu ya? Pertama. Karena dia mengaku-ngaku orang forum, aku bilang orang forum orang itu, karena forum juga pernah waktu itu. Sementara sejumlah pedagang bingung karena awal perseteruan bukanlah berdasarkan permintaan pungli. Sini datang dari Medan, kan, bawa barang. Si Beni datang dari sini, dia letak di situ. Kami sangkan kami karena macet, itu aja. Oh, macet ya? Nah, macet, itu aja yang nggak ada Karena lain. Beni nggak bisa keluar dia, Iya. karena macet Karena nggak kan? bisa keluar semua karena macet. Nah, itu aja. Uang lapak pengutipan. Ibu pernah diikuti, Bu, sama Beni? Nggak pernah. Nggak pernah, Bu ya? Izin umurnya apa, Bu? Udah aku bilang udah lama kenal dia kok. Oh. Kini petugas tengah mendalami kasus ini agar mendapatkan titik terang atas adanya 2 laporan yang berbeda dari warga. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, Ainis melaporkan. Bagaimana perkembangan kasus saling lapor terkait dengan tuduhan penganiayaan ini? Sudah bergabung bersama iNews Siang Kombes Pol Hadi Wahyudi, Kabid Humas Polda Sumatera Utara. Selamat siang Pak Hadi. Assalamualaikum. Selamat siang, Mbak. Waalaikumsalam. Baik. Pak Hadi, sudah sampai tahap mana penyelidikan kasus ini, Pak? Ya, jadi kami sampaikan kembali, kasus ini berawal dari adanya 2 orang yang saling melapor, yaitu Saudara BG dan Ibu Gea atas persoalan dugaan penganiayaan yang diawali adanya dugaan ataupun laporan dari Ibu Gea terkait dengan pungutan liar atau kutipan terhadap pedagang di Pasar Gambir. Dari 2 laporan polisi yang diterima oleh Polsek Percut Setuan, penyidik menindaklanjutinya. Dan kemudian mereka menetapkan kedua-duanya ini sebagai tersangka. Kemudian bergulirlah atau virallah video terkait dengan penetapan tersangka Ibu Gea oleh penyidik Polsek Percut Setuan. Nah, untuk meredam polemik itu, Bapak Kapolda Sumatera Utara saat ini sudah menarik proses penanganan kedua kasus atau kedua laporan polisi itu masing-masing untuk laporan Saudara Beni itu dengan terlapor Saudara Ibu Gea ditangani oleh penyidik di Treskrimum. Sedangkan untuk laporan Ibu Gea itu ditangani oleh Satreskrim Polrestabes Medan. Baik. Penanganan ini ditarik ke Polda dengan harapan sebagai upaya untuk lebih objektivitas. Kemudian yang berikutnya adalah untuk lebih mendalami duduk perkara ataupun persoalan yang sebenarnya terjadi di Pasar Gambir pada tanggal 5 September 2021. Nah, ini menjadi atensi khusus Bapak Kapolda. Bahkan tadi malam Bapak Kapolda memberi ruang untuk memfasilitasi kedua orang ini berikut dengan pengacaranya untuk diberikan ruang dialog antara keduanya. Sampai saat ini penyidik dari Krimum, kemudian dari Satreskrim Polrestabes juga terus mendalami kekurangan berkas penyidikan yang dilakukan oleh
Percut Saituan. Baik, Pak Hadi, kami menemukan informasi bahwa ada perbedaan keterangan pada saat kejadian. Ada beberapa hal yang tidak sesuai fakta. Sebenarnya bagaimana Pak kronologisnya sejauh ini? Apakah sudah ditemukan benang merah dari kelaporan keduanya? Terkait dengan laporan yang disampaikan oleh keduanya, yaitu berdasarkan versi masing-masing kedua belah pihak. Nah, hal inilah yang ingin terus kami dalami tentunya dengan menarik persoalan itu atau perkara itu ke Polres dan ke Polda. Nanti akan kita dalami. Sekarang teman-teman masih bekerja, mereka mendalami secara serius karena ini menjadi perhatian atensi dari Bapak Kapolda juga. Pak Hadi, BS sudah ditahan, apakah untuk tersangka LG juga akan ditahan, Pak? Saat ini untuk saudara Deni itu menjalani penahanan dan statusnya pun juga sudah tersangka itu di Polres Tabes Medan, sedangkan Ibu Gea tidak kami tahan. Apa yang membuat Ibu Gea ini tidak berpotensi ditahan? Sekali lagi, kita ingin perkara yang ditarik ke Polda ini untuk mengevaluasi terkait dengan status tersangka yang diberikan kepada Ibu Gea oleh penyidik Polsek Percut Saituan. Jadi kita akan mengevaluasi kembali terkait dengan hal itu tentunya. Baik, apakah sudah memeriksa saksi lain Pak terkait dengan kasus ini? Ya, untuk penyidik Krimum terus mendalami, mengumpulkan bukti-bukti yang lain, juga memeriksa saksi-saksi yang lain. Kami juga mendorong sekali lagi, dengan tadi malam saya sampaikan kembali bahwa Bapak Kapolda membuka ruang, kemudian memfasilitasi keduanya untuk berdialog, pun juga dengan pengacaranya. Baik, terima kasih Pak Hadi atas informasinya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di iNews Siang.